Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Laga persahabatan Irlandia versus Belgia selesai 2-2. Belgia menghadapi Republik Irlandia di Aviva Stadium, Dublin dalam laga uji coba. Baru 12 menit pertandingan berjalan, tim tamu sudah memimpin lewat aksi Michy Batshuayi. Memasuki menit ke-35, Irlandia menyamakan kedudukan lewat aksi Chiedozie Ogbene. Belgia mampu unggul lagi di menit ke-58 lewat aksi Hans Vanaken. Alan Brownie membuat skor kembali imbang di menit ke-85. Tak ada lagi gol tercipta di sisa waktu, Republik Irlandia versus Belgia tuntas 2-2. Inggris versus Swiss, The Three Lions comeback menang 2-1. Pertandingan antara Inggris versus Swiss dilangsungkan di Stadion Wembley. The Three Lions tertinggal lebih dulu setelah Swiss membuka keunggulan melalui Bril Embolo. Luke Shaw mencetak gol balasan Inggris di penghujung babak pertama untuk menyamakan skor. Memasuki babak kedua tepatnya di menit ke-78, Harry Kane mengkonversi hadiah penalti. Tak ada gol di sisa laga, skor 2-1 untuk kemenangan Inggris menghiasi pertandingan. Spanyol versus Albania, Dani Olmo menangkan La Furia-Roja 2-1. Bermain di Stadion RCDE, La Furia-Roja tampil mendominasi sepanjang pertandingan. Namun tuan rumah baru bisa mencetak gol di menit ke-75 berkat aksi Ferran Torres. Di luar dugaan, Albania mampu menyamakan skor di menit ke-85 berkat aksi Mirto Uzuni. Dani Olmo menyelamatkan muka Spanyol berkat golnya di menit ke-90. Skor tak berubah lagi sampai peluit panjang berbunyi, Spanyol menang 2-1 atas Albania. Belanda versus Denmark, Oranje menang 4-2. Laga Belanda versus Denmark digelar di Johan Cruyff Arena. Bergwijn membawa tuan rumah unggul di menit ke-16. Yannick Vestergaard menyamakan kedudukan di menit ke-20. Nathan Ake membuat Belanda kembali memimpin di menit ke-29. Depay memperlebar keunggulan tuan rumah lewat penalti di menit ke-37. Memasuki menit ke-47, Denmark mampu memperkecil kedudukan menjadi 3-2 berkat aksi Christian Eriksen. Namun Belanda kembali menjauh berkat gol kedua Bergwijn di menit ke-71. Skor 4-2 untuk kemenangan Belanda pun menghiasi pertandingan. Jerman versus Israel, Die Mannschaft menang 2-0. Jerman menghadapi Israel di Pre-Zero Arena. Jerman tampil dominan dan berhasil menang 2-0 atas Israel. Kedua gol Die Mannschaft dicetak oleh Kai Havertz di menit ke-36 dan Timo Werner di menit ke-45 plus 1. Kemenangan ini menjadi modal bagus buat Jerman. Gareth Southgate sesumbar timnas Inggris juara Piala Dunia 2022.
Meski menderita kekalahan menyakitkan dari Italia di final Piala Eropa 2020, The Three Lions masih percaya diri bisa tampil mengerikan di Piala Dunia 2022. Sebab Southgate menyatakan timnya sudah bangkit dari keterpurukan, belajar dari kekalahan, ia langsung membenahi materi pemainnya demi menghadapi Piala Dunia 2022. Hasilnya, mereka lolos ke Qatar tanpa mengalami kekalahan. Hal itu membuat Southgate penuh percaya diri. Ia mengatakan bahwa menjadi juara Piala Dunia adalah tujuan akhir dari pengembangan yang telah dilakukan The Three Lions dalam 6 atau 7 tahun terakhir. Menurutnya, kini timnya sudah berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan tersebut. Argentina lolos Piala Dunia 2022, Lionel Messi beri pesan menyentuh. Melihat keberhasilan Argentina bakal mentas di Piala Dunia 2022, sang kapten Lionel Messi memberikan pesan menyentuh kepada para penggawa timnas Argentina. Hal itu dibagikan Lionel Messi langsung melalui Instagram pribadinya. Saya ingin berterima kasih kepada semua dukungan yang Anda berikan kepada kami di kualifikasi ini, tulis Messi di Instagram pribadinya. Untungnya kami dapat mencapai tujuan dan kami akan bertemu satu sama lain di Qatar jika Tuhan mengizinkan, sambungnya. Selalu luar biasa bermain di sini di depan orang-orang kami dan apa yang kami alami tadi malam sangat mengesankan sekali lagi. Terima kasih dan ayo Argentina! Dear Newcastle, yuk rekrut Gareth Bale? Gareth Bale berada di penghujung karirnya di Real Madrid. Bale akan habis kontraknya pada akhir Juni 2022 dan dipastikan tidak akan diperpanjang lagi. Bale sendiri sudah tersisih dari skuad utama musim ini. Meski sudah berusia 32 tahun, Bale diyakini masih bisa bersaing di level tertinggi. Ex-striker timnas Inggris dan Aston Villa, Darren Bent, menyebut kalau Gareth Bale sepertinya masih bisa bersaing di Liga Inggris. Maka mengapa tidak Newcastle United merekrutnya? Bale masih luar biasa, dia masih superstar. Jelasnya dilansir dari Talksport. Saya rasa fans Newcastle akan senang kalau Bale datang, sambungnya. Laurent Koscielny umumkan pensiun dari dunia sepak bola. Koscielny dikeluarkan dari skuad Bordeaux pada bulan Januari lalu. Gaji tinggi dan serangkaian performa buruk kabarnya menjadi penyebabnya. Namun alih-alih melanjutkan karir sepak bolanya, Koscielny justru tertimpa masalah. Dia dituduh bersikap rasis oleh kelompok ultras. Lewat pengacaranya, Koscielny pun memberikan pernyataan resmi kepada media asal Prancis yang berisi sangkalan terhadap dugaan rasisme. Dalam pernyataan tersebut, Koscielny juga menyampaikan bahwa dirinya telah memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau. Angel Di Maria putuskan pensiun dari Argentina usai Piala Dunia 2022. Berbeda dengan Lionel Messi yang belum tahu masa depannya setelah Piala Dunia 2022, winger Paris Saint-Germain Angel Di Maria sudah putuskan untuk pensiun dari timnas Argentina setelah Piala Dunia 2022. Itu mungkin pertandingan terakhir saya dengan seragam ini di Argentina dan bisa mengatakan bahwa itu adalah malam yang indah, adalah pernyataan yang meremehkan, tulis Di Maria dalam unggahan Instagramnya. Eriksen cetak gol 287 hari pasca tragedi. Momen yang paling menyita perhatian saat Belanda melawan Denmark ialah kembalinya Christian Eriksen di lapangan. Playmaker Brentford tersebut menjalani comeback di kancah sepak bola internasional 287 hari setelah tragedi yang dialami di fase grup Euro 2020. Kala itu Eriksen kolaps karena mengalami henti jantung ketika menghadapi Finlandia. Dalam pertandingan melawan Belanda ini, hebatnya Eriksen mampu mencetak 1 gol pada menit ke-47. Harry Kane samai catatan gol Sir Bobby Charlton. Harry Kane menjadi penentu kemenangan Inggris setelah mencetak gol melalui titik putih pada menit ke-78 saat melawan Swiss di laga persahabatan dengan skor akhir 2-1.
Dengan gol tersebut, Harry Kane berhasil melampaui catatan legenda Inggris lainnya, Gary Lineker, yang telah mencetak 48 gol sepanjang karir internasionalnya. Kane kini memiliki torehan gol yang sama dengan Sir Bobby Charlton, yakni 49 gol. Hanya Wayne Rooney yang mampu mencetak gol lebih banyak daripada Kane di timnas Inggris, yakni 53 gol. Usai jadi bintang Inggris, Luke Shaw nyatakan main buat Manchester United enggak nikmat. Luke Shaw mengaku kesulitan menikmati permainannya di tengah musim yang berat bersama Manchester United. Kesulitan tersebut amat kontras dengan kehidupan Shaw bersama timnas Inggris yang sudah lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar setelah babak kualifikasi yang nyaris sempurna. Penting untuk selalu merasa diinginkan, dan menurut saya khususnya di sini saya merasakan itu. Aku Shaw kepada Sky Sport setelah Inggris mengalahkan Swiss 2-1. Bukannya saya bilang di United tidak begitu, tetapi di sini dengan segala yang terjadi saya merasa diinginkan dan menikmati sepak bola saya. Dan menurut saya sebagian besar dari sepak bola adalah kenikmatannya. Lanjutnya. Kalau gagal bawa timnas Spanyol juara Piala Dunia 2022, Luis Enrique siap mundur. Pelatih timnas Spanyol Luis Enrique mengaku siap mundur jika La Furia Roja gagal menjuarai Piala Dunia 2022. Diketahui Spanyol terakhir kali menjadi juara Piala Dunia pada 2010 silam. Saya seperti di surga sekarang, ucap Enrique seperti dikutip dari Marca. Saya katakan kepada Anda sekarang, jadi tidak boleh ada kritik di kemudian hari. Jika ada yang salah di Piala Dunia, saya akan pergi dan tidak akan ada masalah. Tutur ex juru taktik Barcelona itu menambahkan. Bye-bye Barcelona, Ousmane Dembélé setuju susul Lionel Messi ke PSG. Winger Barcelona Ousmane Dembélé dilaporkan telah setuju menyusul Lionel Messi ke Paris Saint-Germain. Saat ini Dembélé menerima upah sebesar 11 juta euro atau sekitar 173 miliar rupiah per tahun dari Barcelona. Namun Dembélé kemudian meminta kenaikan gaji sebesar 20 juta euro atau setara dengan 315 miliar rupiah dalam kontrak barunya. Dan PSG bersedia memberikan gaji besar yang diinginkan Dembélé tersebut. Hal itu yang menjadikan Dembélé diklaim setuju pindah ke Paris pada akhir musim 2021-2022. Inter Milan waspada, Lautaro Martinez dan Denzel Dumfries diincar dua klub top Eropa. Lautaro Martinez dan Denzel Dumfries telah menarik perhatian klub-klub top Eropa. Ini jelas membuat Inter Milan berada di posisi sulit jelang jendela transfer musim panas. Inter Milan mungkin lebih memilih untuk mempertahankan Lautaro, namun musim panas selalu membuktikan bahwa tidak ada pemain yang benar-benar tidak tersentuh. Sementara Dumfries, dia telah mengalami perkembangan di bawah Inzaghi. Perkembangannya telah menarik perhatian Bayern Munchen dan pelatih mereka Julian Nagelsmann yang tertarik untuk merekrutnya di musim panas. AC Milan mulai berubah pikiran, AS Roma siap bajak Renato Sanchez. Situasi AC Milan yang mulai ragu untuk memboyong Renato Sanchez bakal dimanfaatkan AS Roma untuk mendekati bintang Lille tersebut. Setidaknya ada dua hal yang diklaim membuat Rossoneri tidak yakin. Salah satunya gaji Sanchez yang terbilang cukup tinggi, yakni 5,5 juta euro per tahun. Selain itu, sang gelandang juga diketahui kerap mengalami cedera. Mulai mundurnya AC Milan dari perburuan Renato Sanchez ini pun siap dimanfaatkan oleh rival mereka di Liga Inggris, AS Roma. Laman Roma Press bahkan menyebut bahwa Direktur Giallorossi Thiago Pinto sudah terbang ke Prancis untuk bertemu dengan petinggi Lille. Asnawi jarang main, Sinteyong mau ajak diskusi pelatih Ansan Greeners. Performa Asnawi Mangkualam bersama Ansan Greeners tengah mengalami penurunan. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong bahkan ingin mengajaknya berdiskusi bersama juru taktik Ansan Cho Min Kook. Asnawi akhirnya kembali masuk ke dalam skuad Ansan Greeners. Pasalnya ia absen dari skuad utama dalam 2 pertandingan terakhir dan bergabung bersama tim junior. Sinteyong tampak hadir di Stadion Gwangyang
Ia mengaku baru pertama kali bertemu dengan pelatih anyar Ansan Greeners, Chow Min Kook, dan berharap menemukan solusi untuk Asnawi Mangkualam di masa depan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!